Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa pagi online kita pada hari ini. Karena itu mari kita menyiapkan seluruh hati dan hidup kita masuk dalam saat teduh dan kita mulai rangkaian doa pagi kita pada hari ini. Mari kita mulai. Maha besar Allah dalam Kristus, yang senantiasa menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau kami boleh hidup sampai pada hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memelihara kami pada masa lalu, dan Tuhan telah menyelamatkan kami melalui istirahat malam. Pagi hari ini kami siap untuk melangkah melakukan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami, pertama-tama di dalam firman-Mu yang akan kami terima pada pagi ini. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menolong kami untuk terus mengalami dan mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, supaya hidup yang kami lakukan semata-mata ada untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu sebagai pemberita firman dan juga umat-Mu dalam mana mereka menerimanya. Biarlah dalam semua yang kami lakukan Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 1. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Namun saya akan membaca bagi kita mulai dari ayat 6. Ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian diperlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah catatan bacaan kita pada pagi hari ini yang mengisahkan tentang ketika orang-orang Israel dibawa ke pembuangan oleh Babilonia sebelum mereka dikuasai oleh Persia. Mereka mengalami berbagai macam tantangan, tetapi dikisahkan bahwa dari tahanan itu ada 4 orang yang luar biasa. Ada 4 orang yang dipandang lebih, 4 orang yang punya nilai plus. Ya, di antaranya adalah Daniel, lalu kemudian ada Hananya, ada Daniel, ada Hananya, ada Misael dan Azaria. Nah, ibu bapak dan saudara, singkat cerita 4 orang ini mengalami sebuah proses yang luar biasa untuk kemudian menjadi orang-orang yang dipercaya oleh raja berkaitan dengan kebijaksanaan dan pengertian. Tapi menarik bahwa teks kita menjelaskan bahwa orang-orang ini dikatakan mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan raja sebagai bekas dari makanan persembahan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian dari konteks bacaan kita adalah sebuah kisah di mana ada 4 orang yang saleh. Ya, sebagai orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah, mereka tidak mau untuk menajiskan dirinya. Pertanyaannya, mengapa ini penting ibu bapak dan saudara? Karena dalam tradisi Israel tentang yang halal dan haram itu sesuatu yang penting sekali. Dan karena itu berkaitan dengan makanan raja tentu adalah makanan dari bangsa yang tidak mengenal Allah dalam konsep yang ada pada waktu itu. Dan tentu juga ada tradisi bahwa makanan raja itu biasanya juga adalah bagian dari sesembahan kepada dewa-dewa. Karena itu Daniel dikatakan tidak mau menajiskan dirinya. Dan apa yang terjadi ibu bapak dan saudara sebagai sebuah proses tes, ya, karena kepala pegawai istana atau kepala yang punya tanggung jawab untuk mengawasi Daniel dan teman-temannya juga adalah orang yang pada akhirnya jatuh hati kepada 4 orang ini. Lalu diadakan sebuah percobaan. Daniel dan teman-temannya bilang, kasih saja kami makanan yaitu sayur-sayuran dan air putih, dan setelah 10 hari kamu akan lihat mana yang lebih baik. Kalau ternyata kami lebih baik, maka perlakukanlah kami sebagaimana yang kamu pandang baik, atau sebaliknya. Kalau ternyata mereka yang makan santapan raja itu yang jauh lebih baik, maka lakukanlah apa yang kamu pandang baik. Dan saudara, setelah 10 hari percobaan, ternyata didapati bahwa 4 orang ini, Daniel dan ketiga temannya, jauh lebih sehat. Dikatakan mereka lebih gemuk, mereka lebih segar. Dan karena itu setiap kali mereka akan makan sebelum menghadap raja, maka si kepala pegawai ini akan mengambil makanan yang dibawa raja itu atau dipersiapkan raja, lalu menggantikan kepada 4 orang ini sebagaimana biasanya, yaitu sayur-sayuran dan air putih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian teks itu berlanjut dan dikatakan bahwa ketika mereka berhadapan dengan raja, dan ketika mereka bercakap-cakap dengan raja, raja menemukan bahwa tidak ada yang sehebat dan seluar biasa mereka. Bahkan dikatakan mereka 10 kali lebih cakap dari semua ahli, dari semua orang berhikmat, dari semua ahli nujum yang ada di Babel pada waktu itu. Dan karena itu pada bagian teks akhir dikatakan bahwa pada akhirnya mereka mendapatkan hati, ya, dari raja, dan karena itu raja mulai mempekerjakan mereka. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores, dikatakan pada akhir teks kita. Ibu bapak dan saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita menemukan sebuah gambaran bahwa Daniel tidak berkompromi ketika itu berkaitan dengan setia dan taat kepada Allah. Dari Daniel kita belajar, Daniel dan teman-temannya maksud saya, keempat orang yang setia ini kita menemukan bahwa mereka punya iman-iman yang tidak kompromi. Mereka punya iman sekokoh batu karang. Mereka berpegang kepada Allah dan itu prinsip utama. Mereka tidak akan berkompromi ketika itu berkaitan dengan prinsip iman mereka kepada Allah. Kita belajar ibu bapak dan saudara dari keempat anak muda ini bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah hal yang bisa mengancam kehidupan mereka. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang bisa mengancam eksistensi dan kepentingan mereka. Menolak makanan yang diberikan oleh raja sama saja dengan mati. Bayangkan ibu bapak dan saudara pada waktu itu sebagai orang buangan menolak makanan yang dipersembahkan dari raja kepada mereka, itu sebagai sebuah bentuk penghinaan yang luar biasa. Tapi teks kita mengatakan bahwa Daniel dan keempat orang ini, mereka tidak berkompromi.
Bagi mereka kesetiaan untuk menjaga kekudusan hidup, ketaatan kepada Allah adalah komitmen yang sungguh luar biasa. Komitmen prioritas yang tidak boleh diganti dengan apapun juga. Dan karena itu mereka sungguh-sungguh taat kepada Allah dalam cara yang benar. Dikatakan pada ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, ini sebuah keberanian yang luar biasa. Sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan yang begitu berani. Sebagai wujud dari penghayatan iman yang sungguh kepada Allah. Daniel dan teman-temannya tidak kompromi dengan iman mereka. Sekali percaya, mereka tetap percaya. Sekali taat kepada Allah, mereka tetap taat kepada Allah. Tidak peduli apapun konsekuensi yang mereka akan hadapi. Jadi hal yang pertama, saudara, yang kita pelajari dari teks kita pada pagi hari ini adalah iman adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromikan dengan apapun juga. Zaman ini, ibu bapak dan saudara, banyak orang mengkompromikan imannya. Banyak orang memandang iman adalah sebuah aktivitas ritual keagamaan. Mereka tidak berpikir atau mereka menjauhkan atau mereka memisahkan kehidupan iman itu dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau mau melakukan bisnis, mau melakukan proyek, mau melakukan tindakan-tindakan di luar ritual keagamaan, maka seolah-olah iman itu dicutikan dulu. Iman itu disingkirkan dulu. Sebab ini istilahnya orang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan dunia. Orang menaruh iman hanya sebagai sebuah rangkaian pemahaman ritual keagamaan yang hanya berisi ajaran-ajaran pada dunia ritual. Orang berpikir kalau bicara tentang iman itu hal-hal yang rohani. Sementara bekerja, cari uang, bisnis, proyek itu hal-hal yang duniawi. Disitulah kesalahan terbesar kita. Bapak, Ibu, dan saudara, iman itu tidak ada yang part-time. Kalau iman part-time, saudara bisa mengerjakan iman itu pada waktu-waktu yang saudara suka. Sayangnya, untungnya iman tidak begitu. Sebab iman kita adalah iman yang full-time. Saudara mau bekerja, saudara mau berbisnis, saudara mau melakukan proyek, saudara mau lakukan apapun, di situ iman kita dipertaruhkan. Apa yang dilakukan oleh Daniel menantang dan menunjukkan kita, Daniel dan teman-temannya, menolong kita untuk melihat bahwa mereka menghidupi iman itu secara paripurna. Mereka tidak menganggap iman itu sebagai serangkaian ritual keagamaan. Tapi mereka melihat iman itu sebagai bagian dari identitas kesetiaan mereka kepada Allah. Karena itu, mereka tidak takut dengan semua konsekuensi. Karena mereka percaya ketika mereka taat kepada Allah, Allah akan melindungi dan Allah akan memberkati, memberikan kekuatan dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi yang pertama yang kita renungkan adalah tidak ada kompromi ketika berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, kita menemukan sebuah gambaran bahwa ketika mereka sungguh beriman kepada Allah, ketika mereka sungguh taat kepada Allah, berkat Allah ada atas mereka. Karena itu dikatakan bahwa walaupun cuma makan sayur-sayuran dan air putih, dikatakan mereka menjadi lebih sehat, mereka lebih segar, mereka lebih gemuk. Dikatakan juga di sana bahwa mereka lebih berhikmat, bahkan 10 kali lipat dari semua orang yang pandai yang ada di seluruh negeri. Bahkan dikatakan bahwa mereka kemudian, kita mendapatkan teks bahwa orang-orang ini kemudian mendapatkan hati dari raja dan orang-orang yang ada di situ. Apa artinya, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah ketaatan imannya kepada Allah, Allah mengaruniakan hikmat kepada anak-anak ini. Dalam imannya kepada Allah, Allah tidak meninggalkan mereka, Allah tidak membiarkan mereka. Tapi Allah terus menyertai perjalanan hidup orang-orang yang beriman kepadanya. Bahkan nanti kalau saudara membaca teks selanjutnya, kita menemukan sebuah kisah tentang bagaimana orang-orang ini harus masuk di dalam bara api yang menyala-nyala. Dan mereka tetap memegang komitmen iman itu. Mereka tetap taat kepada Allah. Mereka tidak kompromikan iman kepada Allah. Sekalipun mereka harus masuk pada dapur tuangan, dapur bara api yang menyala-nyala. Dengan kata lain, sekalipun mereka harus mati, mereka akan melakukannya. Bahkan pernyataan iman dikatakan di sana kalau saudara baca teks itu, sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan sujud menyembah kepada raja. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Dan dari sini kita belajar melihat bahwa Tuhan, Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman kepadanya.
Dikatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana karya Allah dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh memahami bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita, maka kita juga mengerti bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam pengalaman, tetapi juga kita perlu menyadari bahwa semua yang Tuhan kerjakan bagi kita itu bukan semua yang menyenangkan menurut apa yang kita mau. Daniel dan teman-temannya atau ketiga orang temannya harus masuk pada dapur api yang menyala-nyala, pada bara api. Iman kepada Allah tidak membuat mereka terhindar dari bara api itu. Sama dengan kita, iman kita kepada Tuhan yang kita imani dalam Kristus tidak menghindarkan kita dari masalah. Iman kita kepada Allah tidak menghindarkan kita dari pergumulan dan tantangan. Iman kita kepada Allah tidak meminggirkan kesulitan dan penderitaan dalam dunia, tidak. Tapi iman kepada Allah memampukan saudara dan saya berjalan di tengah-tengah dan melampaui kesulitan, penderitaan, dan hal-hal yang membuat kita bergumul dalam dunia. Iman kita kepada Allah menolong kita untuk tetap berpegang teguh, setia kepada Allah, sambil terus berjalan, menyusuri jalan kesulitan, penderitaan di tengah-tengah dunia. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya kita tidak pernah berjalan sendiri. Tapi ada Tuhan yang memegang kita, Tuhan yang menuntun kita, dan Tuhan yang memampukan kita. Nah, karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, lewat teks ini kita mau belajar supaya pengalaman iman kita di dalam bersama dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman iman yang terus memproses kita untuk mengalami pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita mau belajar dan ingatkan kembali bahwa berjalan dengan Tuhan dalam iman, kita tidak dihindarkan dari jalan-jalan yang sulit. Pergumulan tidak Tuhan ambil dari kita. Sakit penyakit tidak Tuhan angkat dari kita. Kesulitan-kesulitan hidup dan penderitaan tidak Tuhan singkirkan dalam jalan iman kita, tidak. Boleh jadi Tuhan taruh atau Tuhan izinkan kita berjalan melalui lembah kekelaman, melalui bayang-bayang kematian. Boleh jadi Tuhan mengizinkan kita melalui serangkaian perjalanan yang rumit dan berliku-liku. Boleh jadi Tuhan mengizinkan perjalanan iman kita ada di tengah-tengah kerikil yang menyakitkan, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang luar biasa. Tapi satu hal yang menolong kita untuk terus diteguhkan adalah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi kita berjalan dengan Tuhan. Karena itu dibutuhkan sebuah iman yang tidak kompromi dengan apapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagaimana tadi saya katakan, zaman sekarang banyak orang yang kompromi dengan iman. Mereka lebih memilih dunia, dalam artian bahwa mereka lebih memilih untuk berspekulasi dengan iman itu, mendapatkan kepentingan, memenuhi kepentingan diri sendiri, mendapatkan kesenangan hidup, dan mereka mengabaikan kehidupan setia kepada Allah. Saya lalu mengingat perkataan Yesus dalam Injil. Banyak orang yang karena ingin menyelamatkan nyawa, malah justru mereka kehilangan nyawa. Tapi banyak orang yang rela kehilangan nyawa demi Kristus. Mereka memperolehnya kembali. Artinya, banyak orang yang karena ingin mempertahankan kepentingan dirinya, mereka kehilangan kehidupan yang kekal, yang dianugerahkan Allah itu. Tapi banyak orang yang karena Allah, karena ingin beriman kepada Allah, mereka setia dengan iman itu, dan mereka kehilangan kepentingan dirinya. Mereka melepaskan kepentingan dirinya. Mereka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya menemukannya kembali dalam kekekalan sebagai bagian dari kasih karunia Allah bagi kehidupan mereka. Ibu, bapak, dan saudara, mungkin saudara berkata bahwa tidak mudah menghidupi iman seperti itu. Mungkin saudara berkata bahwa mana mungkin kita kehilangan kepentingan yang banyak atau keuntungan yang berlipat-lipat kalau kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudara, ini pemikiran-pemikiran yang kadang-kala memanipulasi jalan pikiran kita. Seberapa banyak pun yang saudara cari, pada akhirnya juga tidak akan membuat saudara dan saya merasa orang-orang yang lebih utuh. Apalagi kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Apalagi kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah misalnya. Maka semua yang kita dapatkan itu hanya menyenangkan sesaat, tapi tidak pernah membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hati dan hidup kita. Sebagaimana kata firman, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak juga berkekurangan. Kita tahu bahwa berkat Tuhan jugalah yang menjadikan seseorang kaya dalam arti yang sesungguhnya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pagi kita, doa pagi kita pada hari ini kita mau belajar supaya kita tidak kompromi dengan iman. Kita mengatakan ya jika itu ya, kita mengatakan tidak jika itu tidak. Kita tidak menjadikan iman sebagai sebuah pengalaman part-time,
Tapi kita memandang iman sebagai sebuah pengalaman full time, berjalan dalam panggilan bersama-sama dengan Allah. Ketika kita mengalami kesulitan dan ada pilihan, maka kita cuma punya satu pilihan, taat kepada Allah. Dan dalam ketaatan kepada Allah itulah, pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dan menolong, menuntun, meneguhkan kita melalui masa-masa yang sukar karena iman kita kepada Allah. Saya selalu berpikir, saya selalu memahami dan mengajak kita juga ada dalam kesadaran dan pemahaman serta pemaknaan yang sama, bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan mereka yang sungguh beriman kepadanya. Pengalaman iman semua orang, baik dalam Alkitab maupun dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, membuktikan dan menunjukkan bahwa ketika saudara dan saya sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan hidup kita, tapi Dia terus menghadirkan kebaikan sehingga kita dimampukan untuk melalui berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Pengalaman iman Daniel dan keempat temannya menolong kita untuk merenungkan kembali, mengingatkan kita kembali akan perjalanan iman seperti itu. Karena itu ibu bapak dan saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup berkeluarga, dalam hal apapun, dalam pergaulan, pelayanan kita mau terus menjalani kehidupan dalam pemahaman tidak ada iman yang kompromi. Kita tidak akan mengkompromikan iman dengan hal-hal yang lain. Karena bagi kita iman kepada Allah adalah top prioritas, adalah prioritas utama dalam mana kita menjalankan hidup. Kiranya ini menjadi pilihan kita dan kita hidupi itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya pengalaman iman Daniel dan teman-temannya boleh menolong kami untuk tidak mengkompromikan iman demi kepentingan diri, agar kami tidak menjadikan anugerah Tuhan itu sesuatu yang murahan, tapi kami boleh tetap berdiri dalam kesetiaan kami kepada Allah dan menjalani kehidupan kami dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kiranya pengalaman iman Daniel dan teman-temannya juga meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan kami manakala kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Tolonglah kami Bapa, supaya di tengah-tengah perjalanan hidup dan dunia yang tidak mudah, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan kami berjalan dalam ketaatan iman, dalam satu keyakinan bahwa Tuhan hadir meneguhkan kami untuk melaluinya. Pada pagi hari ini kami berdoa, mengingat berbagai tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Pertama-tama kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana di NTT dan juga Sumba Timur. Tuhan, Engkau mengerti bagaimana tantangan dan pergumulan berat yang dihadapi saudara kami yang ada di sana. Engkau mengerti bagaimana kami juga bersama-sama di dalam kerinduan untuk melakukan hal-hal terbaik dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan meneguhkan saudara kami di NTT dan sekitarnya. Tuhan memampukan mereka untuk terus mengalami pengharapan dan juga pemulihan yang Tuhan mau karyakan. Tuhan berkati berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain untuk mengambil bagian dalam tindakan menolong. Tapi Tuhan juga memampukan kami sebagai gerejamu, kami sebagai pribadi lepas pribadi, maupun kami sebagai gereja secara keseluruhan, boleh melakukan tindakan-tindakan terbaik dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Kami telah diberkati dan telah mengalami kasih karunia Tuhan. Maka kiranya Tuhan mampukan kami juga untuk meneruskan tindakan menolong dalam apa yang dapat kami lakukan. Kami berdoa kiranya semua yang diupayakan boleh membawa kebaikan bagi seluruh umat yang ada di sana secara khusus dan seluruh masyarakat yang ada di NTT. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami di dalam mana kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ada berbagai tantangan dan kesulitan juga karena pergumulan kesehatan. Mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik karena dampak COVID maupun hal-hal yang lain. Tuhan berkati semua mereka dalam pergumulan kesehatan. Tuhan mampukan dan Tuhan sertai, agar semuanya mereka lalui bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan topan dan Tuhan kasih kebaikan-Mu bagi mereka. Dan biar di tengah-tengah semua upaya yang dilakukan saudara kami tidak putus asa, dan semangat yang daripada Tuhan terus menopang mereka. Demikian juga kami berdoa menyerahkan masa-masa studi yang akan dimulai, akan berlangsung
dalam tindakan-tindakan onsite yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati semua upaya terbaik supaya persoalan sekolah onsite dan semua yang dipikirkan di mana-mana tempat boleh berlangsung dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan umat Tuhan di mana-mana tempat, di GKI Samanhudi secara khusus. Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh tantangan dan pergumulan, kerinduan dan pengharapan. Kiranya semua dapat dilalui dalam satu keyakinan iman akan Tuhan. Mereka berjalan melalui pergumulan-pergumulan yang ada dengan tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam satu keyakinan bahwa Tuhan menolong dan Tuhan memampukan perjalanan hidup mereka. Bapa di surga, kami bawa seluruh hidup kami pada hari ini dalam semua yang akan kami kerjakan. Tuhan berkati kami di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat usaha, dalam semua rencana, doa, dan pengharapan kami. Biarlah semuanya terjadi dalam kasih karunia Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan kami memantapkan langkah kami pada hari ini untuk menghidupi iman kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Selama Tuhan menganugerahkan hidup, agar kehidupan yang kami jalani dalam kepenuhan iman adalah hidup yang layak untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengangkat doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik yang mengasihi dan kami kasihi. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara, selamat beraktivitas. Kiranya kita tetap berpegang teguh dalam pengharapan iman akan Tuhan, dan iman itu kita nyatakan dalam perjalanan hidup kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.